meningkatkan imun kita, imunitas kita. Kalau saya ketemu orang-orang ini, tentu saya akan mendapatkan informasi. Karena di dunia ini paling malah, Pak, tertawa, Pak. Betul. Itu nggak ada obatnya. Halo Sobat Ngosan, kita hari ini jumpa lagi dengan acara Ngobrol Santai. Hari ini saya langsung jadi hostnya karena acara ini spesial khusus hari ini, yaitu kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ketua IHGMA. Silahkan Pak Dwi, perkenalkan Pak Dwi. Oh, terima kasih Pak Marcel, ini undangan yang sangat luar biasa nih. Perdana ya untuk orang luar ya. Ya, perdana. Jadi ini spesial orang pertama ini yang datang di acara kita. Terima kasih. Perkenalkan saya Dwi Sutrisno. Saat ini dipercaya sebagai Ketua DPD IHGMA Riau. Ya, Insya Allah nih sampai tahun depan. Amin. Amin ya. Berperiode dong Pak, Ya. jangan sampai tahun depan. Harus lebih lama lebih asik, ya Pak. Ya. Kemudian sehari-hari bekerja di Hotel New Hollywood selaku general manager atau sopir lah. Lebih tepatnya sopir. Nakoda lah, pilot lah. Nakoda pilot. Pilot. Ya kita di apa namanya, istri baru satu. Baru satu ya, Baru Pak, ya? satu. Baru satu. Anak Yang baru resmi, dua. Pak, Ya. Kalau penggemar banyak. Banyak ya, fans banyak ya Pak. Dan hari-hari ya kita kebetulan selain di IHGMA juga ada PHRI, juga ngurusin hotel kita Banyak juga, ya aktivitasnya Pak Dwi ya. Ya, jadi ya insya Allah lah dengan kita banyak kegiatan-kegiatan organisasi justru lebih mematangkan kita ya, terutama di dalam kita untuk membangun networking ya. Luar biasa ya. Itu yang lebih tepatnya itu. Kemudian kita banyak keluarga, banyak saudara, sehingga kita kemana-mana pun insya Allah kita banyak teman-teman kita yang mensupport untuk itu. Wah, luar biasa. Oke, Pak Dwi, itu tadi udah sedikit perkenalan dari secara pribadi Pak Dwi. Saya juga sebenarnya ada sesuatu penasaran ya sama Pak Dwi ini. Ya. Saya pengen tahu aslinya dari mana sih Pak Dwi? Oh, asli dari mana? Terus tiba-tiba kok bisa ada di Pekanbaru. Iya. Ya, gimana ini ceritanya Pak? Mungkin awal-awalnya Pak. Ya asli saya dari Madiun ya. Oh, Madiun. Ya, Kota Brem ya Pak? Di Kota Brem, Kota Pecel juga. Iya, betul. Dan kotanya cukup, untuk saat ini cukup bagus sekali ya. Iya. Tidak kalah dengan Pekanbaru lah. Wis, luar biasa. Kebetulan juga Kota Pekanbaru, Kota Madiun itu ya seperti kota transit juga sama. Iya. Tapi di sana pemerintahan kota sangat luar biasa. Bagaimana dia ingin mengembangkan kota itu betul-betul menjadi kota yang menjadi tujuan ya, terutama para turis-turis lokal maupun mancanegara. Jadi di sini sebenarnya kalau kita Pekanbaru kita lihat kan cukup prospek betul. Cuma sentuhan dari pemerintah kota kayaknya masih belum bisa maksimal ya. Belum maksimal. Sehingga banyak kawasan-kawasan yang bisa kita tata ya, kita kelola, kemudian bisa juga menjadi suatu tujuan objek wisata. Ya, ini luar biasa sebenarnya kalau Pekanbaru. Terutama sekarang kan kuliner. Betul. Waduh, sangat menjamur ya. Pekanbaru ya. Dan itu menjadi andalan sebenarnya untuk PAD Kota Pekanbaru. Betul. Makanya dari IHGMA maupun PHRI juga ya, saya lihat memang kita ingin mendorong pemerintah untuk memaksimalkan daripada potensi-potensi yang ada. Kita tidak mesti harus punya alam yang cantik. Sebenarnya dengan kemarin saya jumpa Pak Sekda ya, kebetulan kita bicara masalah Danau Kahyangan itu sebenarnya itu kan sampai hari inilah ya, setelah PON itu kan tidak dikelola dengan bagus. Padahal itu kalau kita nggak punya duit, kita bisa juga mendatangkan investor dari luar. Betul. Jadi sebenarnya suatu potensi juga untuk Kota Bisa Pekanbaru dikembangkan ya, yang lebih bisa dikembangkan. menjadi tujuan wisata. Betul. Ya kan? Betul. Oke, jadi yang belum terjawab nih Pak,
kok bisa sampai di Nah, Pekanbaru itu, ini Pak? sebenarnya kita di tahun 86 ya. 86 ya, Pak? 86. Iya. Jadi kebetulan waktu itu kita ada ada pembukaan lah hotel di Indrapura waktu itu. Oh, iya. Ya, yang sekarang sudah tidak eksis lagi. Ya. Itu satu-satunya hotel bintang 3 di Provinsi Riau. Oh, salah satu. Satu-satunya. Hotel pertama kali. Iya. Luar biasa. Kebetulan kita waktu itu kan kita tinggal pun dekat di situ. Jadi sebenarnya kita bekerja di hotel ini bukan tujuan juga. Iya. Tetapi karena peluang yang ada pada saat itu di situ, ya di situlah kita memulai. Awal masuk ke sini padahal tujuannya bukan bekerja Bukan, di situ ya? iya, bukan di hotel. Karena kita juga tidak punya latar belakang oke. pendidikan hotel juga. Oke, jadi langsung ke hotel Indrapura. Tahun 86. Sampai tahun berapa itu, Pak? Bapak Saya 3 tahun itu sampai situ. tahun 90, kemudian pindah ke Angkasa, itu hampir 15 tahun. di Angkasa? Iya, 15 tahun, Luar kemudian biasa. saya minta istirahat juga. Ah, Mungkin udah mulai ada titik-titik jenuh juga. iya. Ada 6 bulan juga kita. Jadi kalau total itu berapa tahun, Pak? Kira-kira berkecimpung di perhotelan, Pak? Dari 86 ya? 86 udah 30 apa ya? Wih. 30 berapa ya? Sekarang 86 udah 37 ya. Iya, kurang lebih ya, Pak ya? 37 luar tahun. biasa ini, Pak. Mantap nih, pengalaman Pak Dwi sudah luar biasa banyak ya. Oke, Pak, hari ini saya lebih ke fokus lagi ini mengenai intinya ya. Iya. Artinya kita melihat bahwa orang itu banyak yang pengen tahu. Sebenarnya kalau di Pekanbaru ini mungkin baru 3 tahun mungkin ya Iya. IHGMA ya, Pak. Iya. Bapak bisa jelaskan IHGMA itu apa sih, Pak? Untuk apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Di mana? Sebenarnya IHGMA itu sebenarnya lahirnya ya. Iya, Ini iya. diawali pada saat itu memang di Bali nih. Karena di Bali itu kan kita melihat lawan tandem kita ini kan bule-bule itu. Oh iya, benar. Jadi ada rasa soliditas daripada teman-teman GM ya. Ya, GM. Jadi wadahnya untuk GM ya, Pak, Ya, ya? pertama Wadah di untuk Bali khusus pribumi. Ya, karena pada saat itu memang sebelum COVID memang kan luar biasa itu. Dari rasa kebersamaan itulah dibentuklah di bulan April tahun 2016 ya, 2016 baru terbentuk di baru Bali. terbentuk 2016 ya, Pak ya. Ya, Kalau di 2016. Pekanbaru, Di Pekanbaru ini sudah tahun kelima. Riau, jadi chapter Riau ya, Pak ya. Chapter Riau, chapter iya. Riau ya. Itu 2000 2000 kalau dari Pak Bregas kan udah 3 tahun. 3 tuh. tahun ya. Ini ya udah 5 sampai 6 tahun lah. Oke. Cukup lumayan ya, Pak. Cukup ya. lumayan. Kira-kira yang saya ingin tahu juga eksistensinya seperti apa, Pak? Di tahun kita berbicara di tahun 2023 ini karena 2023 sudah mau habis nih, Iya. Pak. Dari sebagai Bapak sebagai pemimpinnya atau sebagai pilotnya di IHGMA ini eksistensinya 2023 ini apa aja, Pak? Waktu itu, Pak. Ya awal-awal kita memang IHGMA itu kan memang titik beratnya sebenarnya kita lebih pada ini untuk meningkatkan ya terutama para GM ya atau petinggi lah tinggi di hotel untuk meningkatkan daripada kompetensinya juga. Yang kedua IHGMA juga bisa kita jadikan juga sarana silaturahmi. Awal-awalnya itu sebenarnya. Tapi kalau tujuan utamanya sesuai dengan visi daripada IHGMA itu bagaimana kita menciptakan para pimpinan hotel tertinggi ya yang memiliki integritas ya, punya karakter dan mandiri. Itu yang paling utama sebenarnya. Yang lebih banyak memang kita ke sumber daya manusia, terutama di general manajernya itu atau manajer. Dan juga ini Pak Marcel, perlu kita ketahui sebenarnya IHGMA ini kan bukan hanya untuk GM saja. Betul. Untuk manajer operasional, asisten manajer, PM ya, Pak. Bisa. Bisa ya. Maka di sini nanti saya berencana sih tahun 2024 nanti kita akan undang mungkin para manajer hotel-hotel melati yang mungkin bisa kita kita ajak lah untuk bergabung. Ke, tidak harus hotel berbintang. Tidak bisa. Ya, jadi siapapun yang menjadi pimpinan di salah satu Tertinggi hotel di hotel itu adalah bisa kita gabung di tim kita ya, Pak. Betul. Ya, Pak. Nah, ini memang PR kita, Pak. Kemudian yang berikutnya lagi yang paling penting sebenarnya kalau kita bicara 2023 ini kan kita masih pada
kegiatan mungkin kerjasama juga dengan sekolah-sekolahan pendidikan vokasi. Oke. Jadi para GM itu ya bisa mengajar lah. Betul, Ya mantap kan? ya. Bisa Jadi itu memberikan ilmu. untuk pendidikan GM bisa menyalurkan ya Benar, dunia ya Pak benar. ya, untuk dunia pendidikan Ya. ya Pak. Kemudian yang berikutnya ya sebagai ajang ya GM peduli ya kita mungkin pada hari-hari tertentu lah. Seperti kemarin kita memberikan bantuan ya, terutama untuk kegiatan CSR ya, ya Pak. CSR untuk anak-anak yatim. Ya, saya rasa ini satu Luar yang biasa ya eksistensinya yang ya. bagus. Kemudian juga kita kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia itu bukan hanya GM tapi juga para staff. Ya. Nah, ini juga nanti di tahun 2004 ini kita akan coba apakah Yang 2003 ini juga ada kegiatan-kegiatan tuh Pak. Kemarin Ada. saya lihat beberapa kegiatan, ada Zumba atau senam sehat ya Pak. Iya, senam sehat itu juga salah satu juga salah satu ya. di mana kita ingin membaur juga dengan masyarakat. Iya. Di samping itu juga kita mungkin tahun ini juga kan ada kejuaraan futsal Ya, antar hotel ya Pak. Antar hotel. Wah, Ya. Ini kita mantap harapkan nih ya. bisa memperkuat lah, Betul, ya, betul, terutama hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru. Iya. Jadi ini sebagai ajang silaturahmi yang bisa kita indikan, kita kembangkan terus ke depannya. Luar biasa ya. Jadi eksistensi EGMA ini sebenarnya kalau saya melihat memang sudah cukup eksis ya, karena beberapa kita melihat kegiatan yang dilakukan EGMA ini cukup mempererat hubungan dengan salah satu GM kita yang ada di itu sini. yang paling penting itu. Terus kita memperkenalkan ke masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berbau olahraga seperti senam sehat, terus futsal, mempersatukan ya orang-orang hotelier lah yang ada di Pekanbaru, kita bersilaturahmi. Terus saya pengen tahu nih Pak, pertanyaan yang mungkin planning ya Pak. Tadi Bapak sudah sedikit menyampaikan untuk 2024. Pasti harapan HGMA ke depan ini seperti apa Pak? 2024 ya Pak? Tahun 2024 ini kita ada program dalam 5 program aksi ya. Yang pertama program IHGM belajar, IHGM mengajar, IHGM peduli, IHGMA kolaborasi, IHGMA silaturahmi. Wah, luar biasa ya. 5 ya Pak. 5 program ini. 5 program. Kemarin kita coba godok sehingga nanti ya kita harapkan setiap bulan ada kegiatan lah. Yang secara teratur lah. Ini kita harapkan juga dukungan ya, terutama daripada para GM ya. Yang dimana bisa juga memberikan bantuan dalam bentuk misalnya jumlah peserta, ya kan? Keikutsertaan aktif semua kegiatan di IHGMA ini. Jadi sekarang ini jumlah yang tergabung berapa orang nih Pak? Sekarang terakhir kita data 32 orang, cuma yang 2 ada yang pindah, yang satu lagi kebetulan satu hotel itu ada 2, yang satu minta mundur. Gitu. Jadi padahal kartu anggotanya sudah siap. Sayang, belum bisa mundur Pak. sayang ya, emang ya. Sebenarnya kita masih welcome ya Pak ya. Iya, sangat welcome. Artinya kita masih terbuka. Harapan kita kan sebenarnya kalau di Pekanbaru ini hotelnya bukan 32 aja ya Pak. Iya, benar. Banyak, ada lebih dari 32. Artinya Pak Dwi di sini sebagai ketua YGMA membuka peluang buat teman-teman petinggi hotel untuk bisa bergabung dengan YGMA ke depannya 2024 biar tambah lagi ya Pak ya. Benar. Dari 32 bisa sampai 50 lah. Iya, insya Allah lah kita. Semakin banyak anggota semakin solid kita semakin solid, semakin kuat dan kegiatan-kegiatan pun bisa berjalan dengan lancar ya Pak, bisa terselesaikan lah program-programnya. Tadi Pak Dwi sempat menyampaikan bahwa 2024 ini Bapak punya 5 ya Pak ya. 5 program aksi. 5 program aksi. Ya, jadi nanti biar kita juga tahu nih Pak, artinya 5 program aksi ini apa aja Pak? Bisa dijelaskan satu persatu Pak? Iya, jadi ada 5 program aksi ini insya Allah kita akan laksanakan di tahun 2024 ya. Pertama program belajar. Belajar ini bagaimana kita upayakan nanti kita bisa juga nanti mengundang narasumber ya, apakah dalam bentuk workshop atau khusus untuk para GM atau manajer hotel atau EAM lah paling rendah.
Itu harus kita laksanakan. Belajar, gitu. Belajar, Ya, Pak ya, belajar. Untuk meningkatkan kompetensi daripada GM itu sendiri ya, Iya. untuk meningkatkan ya, menambah experience lagi, Ya, tambah benar. ilmu lagi, Benar, ya, Pak ya, benar, agar Pak. agar GM ini ya lebih bagus lagi lah Iya, grade-nya betul. ya ke depannya. Yang utamanya kan meningkatkan kemampuan kita. Iya, iya, iya. Kemudian nanti kita ada program mengajar. Nah, ini kan udah Dua banyak mengajar nih. ya, Iya. mengajar. Para Setelah GM. pinter, Iya. ya, setelah belajar, ngajar ya kan. Nah, apa itu Pak ngajar? Nah, jadi kebetulan kita sudah ada kerjasama juga dengan SMK 1, SMK Oh, ya, 3, dengan sekolah yang ada di Pekanbaru ya, Pak ya? SMK Muhammadiyah, Ya, ya, ya. terutama dalam program vokasi. Vokasi. Nah, di sinilah sebenarnya kalau bagi para GM ini kan untuk penyegaran. Iya, iya, iya. Karena bagaimanapun juga kalau kita bekerja saja ya, stres tanpa ya, Pak? belajar juga stres juga. Stres, ya, Ya. ya. Paling tidak Bisa sharing ilmu ya, Pak? sharing ilmu. Sharing ilmu. Iya. Karena nggak mungkin kalau kita udah pinter kalau nggak di-sharing buat apa ya, Pak? Benar, benar. Harus kita udah pinter ya harus di-sharing, berbagi, berbagi Ya, ilmu. jadi ini kita sudah laksanakan. Insya Allah kita nanti ada kerjasama juga yang bisa dituangkan. Karena bagi para GM juga itu suatu peluang yang bagus juga. Ya, ya, ya. Nah, kemudian lagi program Yang ketiga ya, Pak ya? Iya, Yang ketiga apa? IAGMA Peduli itu Peduli. nanti mungkin di bulan 2 atau 3 nanti kita akan adakan suatu pemberian kayak santunan atau mungkin juga memberikan ke panti-panti asuhan gitu. Jadi artinya program CSR kita. CSR ya. Jadi ada juga kepedulian kita Iya. ke masyarakat, Iya. lingkungan kita untuk kita lakukan ya GMA melakukan kegiatan peduli tadi Iya, ya, Pak, kalau ya. bisa juga nanti donor darah mungkin bisa Ya, kerjasama ya, dengan bisa, hotel-hotel donor yang darah, sedang betul, berulang betul. tahun kan bisa saja Ya, kita benar, masukkan di program itu. Betul, atau bersih-bersih ya Pak Iya. ya, gitu ya. Untuk bisa ya pokoknya program sosial ya Pak ya. Iya betul. Corporate social responsibility ya kan. Kemudian ada Terus yang yang keempat, program kolaborasi. Jadi Kolaborasi ini apa nih, Pak? Ini bisa- menarik nih, Iya, kolaborasi. ini Nah, kita sudah rancang juga ya. Pertama kita akan melibatkan daripada stakeholder. Oh, Ya, salah satunya apa tuh, Pak? asosiasi ya seperti Asita. Oh, jadi bikin kolaborasi ya, Ya, Pak, ya? kolaborasi. Seperti misalnya contoh bikin tabletop, Iya, benar. pancrete kayak gitu Benar, Pak ya. benar, Oh, benar. iya, mantap tuh Pak. Ini udah kita rintis ini. Udah, Dan oke. insya Allah nanti kita juga bisa bekerja sama juga dengan pemerintah. Gitu. Oke. Karena kita kemarin kita bicara dengan Sekda kayaknya nyambung dia. Nyambung. Luar biasa dia. Oke, support ya Pak ya berarti. Support sekali. Ah, apa itu Pak? yang Jadi disampaikan artinya beliau? bagaimana kita di samping kalau kita di IAGMA ini kan pertama kita mungkin lebih menitik beratkan kepada SDM. Oke. Terutama kita memberikan ya pengetahuan-pengetahuan yang tentang kepariwisataan, Iya, iya. etika pelayanan yang bisa mungkin kita bisa berikan mulai dari porter, Oh, ya. taksi, Betul, ya betul, itu yang menjadi kemarin kita sudah bincangkan apa tertarik. Iya, iya. Jadi kalau taksi-taksi airport itu kan ujung tombak itu. Iya, iya, iya. Iya iya, kan? Bisa. Jangan sampai orang naik taksi airport tapi faktanya nanti kan pelayanan kurang bagus ya. Mobil kurang bersih. Ya, itu salah satu ya, itu Pak, salah ya. satu. Ya, Itu ini yang memang perlu kita diperbaikin, ini kan ya. karena bagaimanapun juga itu sebagai ujung tombak kita juga. Iya, iya. Begitu juga nanti di pelayanan-pelayanan Ya, 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 terutama ya mungkin bisa juga pelayanan pemerintah maupun swasta. Hmm. Karena yang paling kalau dari sisi ASN kan itu baru karakternya yang belum terbentuk. Himbauannya sudah. Iya, gitu. iya. Tapi kalau kita di hotel kan memang karakter Iya. dulu yang kita bentuk. Betul, betul. Ya insya Allah ini bisa kita kolaborasi dengan teman-teman asosiasi yang lain, dengan pemerintah. Bagaimana kita bisa mengembangkan Pekanbaru sebagai kota jasa. Nah, Jasa, ini ya yang ya, titik ya. beratnya jasa. Karena kalau Jadi kita fokusnya di jasa iya, ya, pelayanan kita ya Pak ya, Ya, utamakan betul. servis ya kepada Betul. tamu-tamu yang ada di Pekanbaru. Dan kita yang unggul sebenarnya. Iya, iya, Ya, iya. kita yang unggul, Pak. Kemudian yang terakhir itu nanti silaturahmi ya seperti inilah mungkin Iya, kita ngadakan senam massal, kemudian ada futsal, kemudian saya lihat juga ada badminton. Iya, Nah, iya, ya iya. banyak lah yang Ada bisa kita kegiatan ini yang kan. penting yang kita- Ini bisa kerjasama juga dengan pihak-pihak sponsor misalnya kan itu. betul, betul. Itu beberapa yang mungkin nanti kita set di tahun 2024 ya. yang insya Allah itu kita bisa realisasikan. Ya. Dan yang tidak kalah penting kita juga harus menyiapkan rakerda, rapat kerja daerah. Kapan itu Pak? rencananya, Ya, Pak? itu kalau kita melihat bulannya sebenarnya kalau saya minta bulan Desember gitu. Desember? Ya. Iya, karena kan belum tutup tahun kan. Iya, biar selesai ya. Iya, Biar selesai. tahu reportnya Karena seperti nanti, apa ya. ya betul. Paling tidak nanti sebagai laporan awal kita Iya, di awal tahun pada Iya. saat kita rakernas. Oke. Nah, kemudian nanti setelah rakernas mungkin kita baru
mengadakan musda untuk memilih ketua kembali kan gitu. Ya ada harapan kita ya muncul lah yang baru-baru gitu kan. Wah, luar biasa nih teman Ngosan nih. Jadi IHGMA ini 2024 punya 5 program ya. Artinya program ini kalau disampaikan beliau tadi semuanya tujuannya satu. Ya, kita bisa membuat hotel di Pekanbaru ini jauh lebih bagus lagi ya Pak ya. Lebih hidup lagi. Hotel-hotelnya lebih ramai, terus kita bisa bersinergi dengan masyarakat, dengan semua hotelier gitu yang ada di Pekanbaru. Artinya ya game ini sudah punya tujuan ke depan. Ya tinggal nanti actionnya ya Pak ya, actionnya ya. Jadi yang terpenting buat kita sebagai ya pelaku pariwisata atau pelaku hotelier ya kita support lah apa yang menjadi harapan kami tujuan dari atau goalnya dari IHGMA ini sebagai GM harus support. Harus Pak. Ya, jadi kan ini dari 32 hotel ini harusnya semua bisa aktif ya Pak. Iya bisa betul. Aktif. Jangan hanya melihat ya Pak ya, jangan hanya melihat, hanya mendengar, tapi paling enggak ayo kita beraksi lah. Memang kesibukan kadang-kadang kita tidak bisa ini, tapi paling enggak kita bisa luangkan sedikit waktu ya Pak ya untuk bisa kita agak fleksibel juga. Nggak bisa jam 3, jam 4, jam 5 yang penting silaturahmi ya Pak ya. Jadi muncul ide-ide baru ya Pak ya. Dan banyak saya lihat juga waktu kita afternoon kopi di sebelah itu aja saya lihat kita sering banyak ngobrol di kafe kan ngobrol banyak ide muncul kita, akhirnya muncul mau apa meningkatkan imun kita imunitas kita ya kan karena di dunia ini paling malah Pak tertawa Pak betul itu nggak ada obatnya nggak mungkin kita ketawa sendiri kalau nggak ketawa stres ya Pak ya stres lah ya. Luar biasa ya. Jadi saya melihat bahwa program ke depan luar biasa ya, nanti tinggal kita support dari semua GM ini ya. Harapan kita semua bisa solid ke depannya sehingga program-programnya bisa berjalan lancar. Betul, ya Pak, betul. Gitu. Mungkin Pak Dwi apa lagi yang mau disampaikan lagi Pak untuk mengenai ke depannya nih Pak, untuk mungkin teman-teman GM yang lainnya mungkin bisa disampaikan ke Bapak apa yang mau disampaikan? Ya untuk para GM ya harapan kami lah. Kalau namanya kerja itu kan dari kita lahir sampai kita umur sekarang pun nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Cuma yang paling penting di sini bagaimana kita bisa memanage daripada waktu, khususnya untuk diri sendiri. Tapi kita jangan disibukkan dengan rutinitas. Ya, makanya di sini saya sering kali berseloroh bagaimana kita menciptakan jangan sampai salah gitu bahwa pekerjaan sebagai GM itu sebenarnya kan secara manajerial memanage ya bukan langsung dia membagi mendistribusi pekerjaan itu sebenarnya intinya mendelegasikan itu intinya sebenarnya tapi kalau kita sudah ada di situ juga kan jadi repot juga kita betul. Ya jadi bagaimana kita merubah mindset kita dari mandor ya kan menjadi mentor jadi kita mengawasi daripada anak buah kita gitu. Ya, ini yang paling penting. Karena kalau kita melihat kadang kita ada pertemuan ini semuanya hampir 90% nggak bisa. Yang itu saja. Ini harapan kita yang selama ini mungkin pasif hanya sebagai penikmat kan, penikmat grup kan. Ketawa-ketawa sendiri. Yuk sama-sama kita besarkan IHGMA. Karena IHGMA itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri kok. Saya pernah tuh berbicara dengan teman-teman yang di hotel yang lain yang mungkin levelnya lebih tinggi juga. Yang pertama itu, cobalah kamu di hotel terus, misalnya. Apa nikmatnya? Nggak ada. Karena itu udah rutinitas. Dan itu menjadi pekerjaan kita. Harus keluar off the box ya Pak ya? Iya, harus keluar dong. Karena kita dibayar sebenarnya salah satunya kan, kalau kita di IHGMA pertama masalah profesionalitas kita. Integrity. Yang terakhir ini networking. Kita tuh bagaimana membuat jaringan-jaringan sehingga juga memperkuat daripada perusahaan kita. Karena kita ketemu orang banyak kan. Dari sekian banyak masa sih nggak nyantol sama kita kan gitu. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita nanti di hotel saja nggak ada relasi, nanti ada apa-apa di luar nggak tahu dia kan. Kayak kata daun tempurung kan kasihan kali. Jadi imbauan saya, yuk kita jadi GM yang happy lah, yang senang, yang happy yang gembira lah. Kerja yang happy ya Pak ya. Jangan sampai dikasih
tamu banyak, Nah. ngeluh dia. Nah. Banyak kerjaan. Harusnya disyukuri kan. Iya, Betul iya, nggak? iya, iya, iya. Sepi apalagi Ya. kan. Bingung juga dia. Repot ya. Repot juga. Jadi sebenarnya kalau saya Pak, di saat rame itu justru kita kan sudah punya tim Pak. Yang penting sebelum kegiatan, sebelum acara kita kumpulkan dan kita berikan arahan ya untuk mereka bekerja lebih ini ya. Dan sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen kita gitu. Tapi kalau kita tongkrongin malah salah semua. Betul, betul. Lebih bagus kita arahkan, kemudian kita pantau. Kita delegasikan Iya. tugas-tugasnya. Toh kita ada CCTV Pak, kita bisa pantau aja. Sebenarnya itu aja. Iya kan? Betul. Iya, iya, iya. Jadi nggak perlu kita harus dekat. Karena kalau dekat itu malah grogi. Iya, 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 iya. Biarkan Pemain mereka sendiri, aduh. mengembangkan sendiri ya, Pak ya. Ya kita kasih tugas, kembangkanlah Iya. tugasnya. Karena kita bagaimanapun juga harus memberikan kepercayaan. Betul. Itu Trust penting, Pak. ini yang paling penting. Oh iya, betul. Tapi kalau kita selalu ikutin dia nggak mandiri. Iya, iya, iya. Iya kan? Itu Takut nggak salah. berkembang, ya, nggak Takut berkembang. salah dan tidak berkembang. Betul. Akhirnya apa? Kita yang capek, Pak. Betul, betul, betul. Ya, kita capek mengawasi dia, mereview dia, iya kan? Tapi intinya dari semua itu ya kita ajaklah teman-teman kan. Kalau kita sebagai GM ya sesuai dengan fungsi dan tugas. Iya, iya. Kalau saya sebagai owner terlalu mahal juga saya. Terlalu mahal ya, bayar mandor ya. Harus mentor ya kan. Terus dibayar mahar, ikut-ikutan kerja. Ya, Ya, itu. apa ya udah enjoy aja. Enjoy saja. Enjoy aja. Yang penting kan kalau owner kan Hasil akhir ya. angka-angkanya Ya, itu hasil jelas akhir ya, kan Pak ya. gitu. Jangan sampai nanti kita jadi susah kan. Cuma ini aja, kadang-kadang mungkin juga ya kalau saya pikir kan memang setiap owner kan berbeda-beda. Ya, ya. Artinya mungkin perlu juga kita ada keberanian juga. Jangan kan sebenarnya owner ini nggak ada masalah. Cuma kita takut-takut aja. Takut ini, takut itu. Iya kan? Iya, iya, iya. Karena apa? Nggak pernah mencoba. Ya, benar. Sebenarnya kalau awal-awal Pak, ini ada kegiatan ini kan jelas. Iya, iya. Kegiatan kita tuh legal, Iya, iya, bukan iya. ilegal. Nah, Kalau saya ketemu orang-orang ini tentu saya akan Iya. mendapatkan informasi. mungkin karena kebiasaan tadi Pak, kebiasaan takut nggak berani Nah, coba. Itu akhirnya nanti disalahin ownernya. Nah. Padahal ownernya nggak tahu apa-apa. Itu kadang-kadang yang harus ini. Karena sekali lagi ya fungsi kita itu fungsi-fungsi manajerial, ya, ya. distribusi, memanage. Artinya memanage. Ya. Kita bekerja melalui tangan orang lain, Ya, ya, ya. bukan tangan kita. Betul. Iya kan? Ya. Nah, kalau tangan kita untuk apa yang lain gitu? Lu bagus kamu kerjain sendiri. Betul nggak Pak? Betul. Jadi sebenarnya kalau ada ya HGMA inilah fungsinya kita menaungi ya Pak. Semua. Betul. Jadi kita kalau ada problem GM yang satunya bisa konsultasi dengan Iya, dengan bisa Bapak koordinasi, dengan ya. dengan teman-teman yang lain. Ini gimana sih cara menyelesaikannya Iya, kan gitu betul. Pak ya. Ini makanya organisasi ini penting buat kita ya. Ayolah jangan ragu-ragu lagi, nggak usah takut-takut lagi. Kita sama-sama lah di sini untuk mengembangkan satu organisasi ini ya Pak ya. Apalagi micat kayak kemarin. Ya ini banyak problem ya Pak, ini menjadi problem. Ini kan gitu bisa jadi diskus kita, Iya, ini diskus problemnya kita. seperti apa, gitu, Benar. penyelesaiannya seperti apa ya Pak. Dan ya? kalau perlu kan kita tahu orangnya di-share ke teman-teman sehingga kita bisa antisipasi juga gitu. Betul. Tidak perlu malu gitu. Iya Pak. Iya kan? Iya. Kenapa? Ini tuh kebaikan bersama. Suatu contoh misalnya ada hotel udah kehilangan TV, dia diam-diam, Nah. malu dia. Malu, ya. Padahal tuh harus di-share ke Iya, teman-teman iya. kan. Biar apa? Biar hati-hati. Biar Atau waspada. yang kedua bisa nangkap malu Iya, ya. Itu, iya, itu iya. sebenarnya. Iya, Jangan iya. malu. Iya. Nah itu yang paling penting karena bagi hotel juga biasanya itu kan juga tidak dipublikasikan. Iya benar. Kita lu di front office, Iya. kalau memang ada foto, ada CCTV kan nggak masalah. Betul. Jadi kita bisa sharing ya Pak. Iya. Ya, problem-problem kita ini di hotel kita masing-masing ini bisa sharing gimana sih solusinya dan sebagaimana. Saya yakin banyak masalah di hotel. Pasti. Tapi kalau kita bisa Terbuka lah Pak ya, terbuka. Mungkin kita bisa bantu Benar. menyelesaikan. Ya. kita- Insya Allah lah, karena tidak ada persoalan itu yang tidak bisa diselesaikan. Iya. Sama dengan kita, Pak. Bapak ada masalah, begitu Bapak ketemu kita bisa ketawa-ketawa, paling tidak bisa mengendorkan lah. Iya kan? Mengendorkan daripada persoalan Bapak. Betul. Apalagi Bapak mau terbuka, kita pun apa kira-kira yang bisa kita bantu kan itu, Pak. Itu yang penting. Jadi yang penting di sini karena kita asosiasi, ya itulah gunanya untuk saling berbagi informasi. Anda susah ya, coba kami bisa bantu apa gitu. Apalagi sekarang Pak, karena HGMA ini kan sebenarnya hampir sama juga terancam juga. Kadang-kadang kan banyak juga Iya. yang
yang dari dulu saya pengen ada tim advokasi gitu. Vokasi jadi artinya memang kita harus kerjasama dengan pengacara atau apa yang bisa ini, sehingga paling nggak bisa menjembatani. Karena pengalaman selama ini kan kalau kita menyelesaikan dengan owner, kita sendiri kan akan pernah putus. Iya benar, Pak. Tapi kalau kita pakai lawyer, pakai kan paling nggak kan Bisa menjembatani lah ya. bisa membantu, ya, kan? Paling tidak apa yang menjadi kewajiban kan gitu. Kita tidak mesti harus ke ranah hukum. Musyawarah mufakat akan jauh lebih baik kan gitu. Itu sebenarnya. Oke, luar biasa ya hari ini. Banyak cerita yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Pak Dwi ya. Jadi dari tadi kita bisa melihat bahwa eksistensinya seperti apa sih IAGMA ini di Riau ya, di chapter Riau-nya ini seperti apa. Terus program di 2024-nya sudah jelas tuh ya. Nanti tinggal actionnya 5 program actionnya kayaknya luar biasa ini. 5 program luar aksi, biasa nih 5 ini penting ya Pak. Iya. Pancasila 5 juga ya. Betul. Pandawa 5. Apa semua 5 ini mantap nih ya. Mantap. Ya, jadi nanti tinggal bagaimana kita bisa menjalankan programnya IAGMA ini dengan support dari teman-teman GM-GM yang ada di Pekanbaru di Riau, bisa kita saling bersama-sama untuk mensupport atau mendukung dari kegiatan IAGMA. Ya, mungkin ini yang terakhir ya Pak Dwi ya. Yang terakhir dari kita mungkin pesan-pesannya nih buat para GM ya untuk ke depan bisa lebih sukses lagi, lebih berkembang lagi karena masih kita lihat banyak yang Pak Dwi sampaikan tadi masih takut-takut atau yang masih baru, yang mau takut bergaul atau apa. Mungkin ada yang disampaikan Pak nih pesan-pesannya nih Pak. Ya, untuk para GM hotelier lah ya, ini memang penting ya, terutama karena GM atau manajer atau mungkin juga pimpinan tertinggi di hotel itu sebenarnya seperti makhluk aneh gitu. Di atas kita ditekan, di bawah kita juga ditekan, kita di tengah itu menjembatani daripada kepentingan-kepentingan tadi. Betul. Jadi artinya saya yakin apabila itu bisa berkolaborasi, bersinergi, ya kan? Saya rasa bergaul dengan teman-teman yang lain, saya rasa mereka juga punya pengalaman. Ya, betul. Yang saya yakin mereka juga punya cara-cara tersendiri kan. Betul. Kalau ada masalah-masalah seperti itu, karena jujur saja GM itu bukan istilah kita tuh bukan segala-galanya juga. Mungkin dibandingkan dengan bagian-bagian lain ini punya pimpinan ini, ya kan? Kalau ada masalah ya kemana? Nggak mungkin ke karyawan kan? Ya kan? Pasti kita dengan kolega-kolega kita yang levelnya sama, sehingga dia pasti mengerti gitu. Tapi kalau kita ngeluhnya ke Romboy kayak ini itu salah. Selesai. Padahal dia yang harus kita selesaikan, bukan permasalahan kita diselesaikan oleh mereka. Ada fungsinya ya Pak ya makanya. Jadi mari kita bergabung, mengajak untuk semuanya, yang utamanya para GM yang selama ini mungkin penikmat, ya. Yuk kita sama-sama besarkan daripada organisasi kita ini, dan apabila memang ada pertemuan-pertemuan yang kita adakan, ya diusahakan hadir kan ya. Makanya di sini sesuai dengan ADART kita itu minimal kalau dari 10 kali pertemuan 5 kali hadir lah. Paling tidak itu yang harus kita harapkan. Yang kedua, apabila memang ada kegiatan yang diprakarsai oleh IAGMA, apakah itu nanti levelnya manajer atau mungkin supervisor, ya saya rasa tidak perlu lagi kayak saya udah ngadakan ini, udah ngadakan itu. Harusnya sebenarnya kami tidak butuh itu gitu. Walaupun sudah ada, ini kan penyajinya berbeda kan, bisa menambah kan. Nah, jadi teman-teman ini kadang-kadang, saya sudah ada, udah cukup puas dia dengan itu. Padahal mentor-mentor kita, ya, terutama teman-teman GM kita yang mungkin sudah melanglang buana, tentu pengetahuannya, pengalamannya kan tentu sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi artinya, yuk kita bersatu, ya kan? Mari kita sama-sama membesarkan daripada DPD IHGMA Riau. Karena sesuai dengan amanah yang kita terima, ya bagaimana kita DPD IHGMA tetap eksis, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan berkembang terus, bisa berkolaborasi tim-timnya ini solid, gitu ya, Pak ya. Dan ujungnya kita bisa meyakinkan pemerintah. Betul. Bagaimana dia juga bisa mengakomodir daripada ide-ide kita lah, kan? Tidak itu aja. Jadi pemerintah juga tahu nih bahwa IAGMA ini salah satu
wadah yang bisa mensupport perkembangan pariwisata ataupun pemerintah ya Pak ya ke depannya. Kadang-kadang memang gini Pak, kalau kita di pertemuan pemerintah itu kadang orang lebih kenal IAGMA ini deh Pak. Iya. Jadi kalau kita datang tuh wajah jadi dua, PHRI dan IAGMA. Jadi itu. Jadi kita sudah mulai dikenal, bahkan untuk tingkat kota apalagi kan. Mungkin lebih keaktifan kita dengan pemerintah cukup luar biasa. Penting Pak. Jadi sekali lagi saya mengajaklah teman-teman, yuk kita sama-sama membesarkan IAGMA kita, ya biar kita bisa eksis dan yang ujung-ujungnya tentu untuk bermanfaat untuk kita semua. Oke. Terima kasih Pak Dwi. Siap. Luar biasa hari ini teman-teman Ngosan ngobrol santai bersama kita hari ini spesial guest ya, spesial tamu dari IAGMA ya Pak Ketua Pak Dwi Sutrisno. Beliau ini bukan hanya sebagai ketua IAGMA tapi juga sebagai GM ya. Ya tadi kita sudah tahu dari awalnya seperti apa. Terus intinya dari acara ini tadi kita sudah sampaikan ya, makanya jangan bosan-bosan lihat nonton Ngosan ini setiap bulan Pak Dwi ya. Nanti kita bisa like and subscribe-nya karena kita sering memberikan informasi ke depan bukan hanya tentang hotelier aja tapi untuk semuanya juga sehingga kita bisa tetap solid dan tetap eksis di Pekanbaru ini. Hidup Ngosan, sampai jumpa lagi bulan depan. Bye. Okay. Thanks. Thank you, Pak. Masih. Woi.